Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Annabelle, Evelyn, Kathleen, Anita, Misha, dan saya sendiri, Sherilyn. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin membahas sedikit mengenai isu pemerkosaan 13 santri yang dilakukan oleh Heri Wirawan, yaitu seorang guru di salah satu pesantren di Bandung, Jawa Barat pada tahun 2021. Seperti yang kita ketahui, tindakan pemerkosaan itu merupakan hal yang sangat tidak terpuji karena melanggar dan mengganggu kehidupan korban. Pelanggaran ini yang disebut sebagai pelanggaran HAM. Dianggap melanggar HAM ketika hak-hak setiap individu yang harusnya dilindungi oleh hukum dilanggar oleh pihak lain yang membuat individu tidak merasakan hak yang seharusnya. Kali ini aku mau nanya ke teman-teman nih. Aku kan tadi udah nyinggung sedikit apa itu HAM menurut aku sendiri. Nah, menurut teman-teman ada pengertian HAM yang lain nggak? Yang lebih detail? Mungkin bisa dikasih contoh juga dari apa itu HAM, pelanggaran HAM, dan apa aja sih yang termasuk pelanggaran HAM itu? Oke, jadi kalau, HAM itu sendiri, HAM itu adalah hak inheren yang dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi apapun. Misalnya, ada hak untuk berpendapat dan berekspresi, hak untuk hidup, hak untuk memiliki kepercayaan, hak untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan, hak atas kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum, hak atas kesetaraan di depan hukum, hak privasi, hak berkebangsaan, hak untuk mencari tempat tinggal yang aman, hak untuk menikah dan berkeluarga, hak memiliki properti, hak untuk berdemokrasi, hak untuk istirahat, dan masih banyak lagi hak-hak lainnya. Nah, kalau pelanggaran HAM itu sendiri adalah hak-hak seseorang yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Aku kasih contoh yang marak terjadi di Indonesia ya. Misalnya, seorang anak yang tidak mendapatkan pendidikan penuh selama 9 tahun, alias dari SD hingga SMA. Juga seseorang yang mendapat kekerasan dari aparat keamanan. Terus kasus suap-menyuap yang artinya kita tidak boleh mengeluarkan suara kita tuh dengan bebas. Jadi tuh kita harus memilih dia, siapa yang menyuap kita tadi, siapa yang membayar kita tadi. Terus ada juga upah atau gaji yang tidak diberikan sesuai kesepakatan di awal. Juga yang sering terjadi yaitu diskriminasi pada kaum minoritas. Biasanya diskriminasi ini terjadi pada agama, kalau nggak ras. Terus, seperti yang disebutkan di atas tadi, yaitu pemerkosaan pada perempuan. Dan itu banyak banget yang terjadi itu pada perempuan-perempuan di bawah umur. Serem banget nggak sih? Benar-benar serem sih. Segitu berpengaruhnya ya HAM dalam kehidupan kita. Karena kan menyangkut hal yang bersifat sangat privat dan sangat personal juga. Sekarang aku mau coba masuk di kasus pemerkosaan yang terjadi beberapa tahun kemarin. Kayaknya aku butuh informasi yang lebih detail ya tentang kasus itu. Gimana sih? Nah, jadi beberapa tahun kemarin tuh ada kasus pemerkosaan yang membuat 13 santri menjadi korban. Kelakuan tidak terpuji ini dilakukan oleh Heri Wirawan. Si Heri Wirawan ini memerkosa santri-santri itu karena ada iming-iming imbalan, seperti janji pengen ditanggung biaya kuliahnya, kerja, dan lain-lain. Nah, kasus ini tuh udah bisa dilihat ya bahwa Heri Wirawan sama sekali tidak menghargai wanita, bahkan tidak memanusiakan manusia. Heri Wirawan sama sekali tidak mencerminkan sosok yang beretika dan menghormati harkat dan martabat manusia. Akibat kejahatan Heri Wirawan ini, korban-korbannya mengalami trauma psikologis, apalagi korbannya ada yang di bawah umur, yaitu dari 14 tahun. Mereka yang belum memasuki SMA, kuliah, dan kerja sudah dirundung pengalaman pahit yang menjerat mereka untuk waktu yang lama. Efek yang dihasilkan tentu melanggar HAM. Pelanggaran HAM yang berat adalah tindakan yang bersifat sistematis dan meluas. Kedua kata tersebut merupakan kata kunci yang bersifat melekat dan mutlak dan harus ada pada setiap tindakan pelanggaran HAM yang berat, khusus kaitannya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi kenapa sih pelanggaran pelanggaran HAM dalam kasus Heri Wirawan itu bisa terjadi?
Perbuatan yang dilakukan oleh Heri Wirawan sendiri telah terbukti melanggar pasal 81 ayat 1, ayat 3, dan ayat 5, pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, dan pasal 65 ayat 1 KUHP. Perbuatan asusila yang dilakukan oleh Heri Wirawan tentu bertentangan dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para santri yang di mana usia para santri baru saja menginjak 14-20 tahun. Menurut Teddy Hidayat, yang merupakan seorang dokter spesialis kejiwaan dan konsultasi di Rumah Sakit Melinda II Bandung, kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri Wirawan terjadi akibat pelaku mengalami gangguan penilaian atau judgement yang membuatnya tidak dapat membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan, mana perbuatan yang tidak diperbolehkan, mana yang pantas atau tidak, dan mana yang bermoral atau tidak. Jadi mengungkapkan lagi bahwasanya semua aturan, disiplin, dan norma yang berlaku dilanggar untuk memuaskan dorongan hasrat dan nafsunya. Super ego atau hati nuraninya dikuasai oleh hasrat dan nafsunya. Selain itu, Teddy juga mengungkapkan bahwasanya pada psikopat sulit belajar dari pengalaman dan tidak ada rasa bersalah, sehingga cenderung akan mengulangi perbuatannya. Hal tersebut nyata terbukti benar. Heri Wirawan telah menyetubuhi sebanyak 13 santri tanpa rasa bersalah dan tanpa eh, pada santri yang seharusnya mendapatkan hak pendidikan, hak hidup bebas, dan kekerasan pada pelecehan, hak dilindungi dari eksploitasi justru mendapatkan yang sebaliknya. Heri Wirawan telah terbukti menyetubui sebanyak 13 santri, dari jumlah tersebut lahir 9 orang bayi dan dari 8 korban. Kasus pemerkosaan tentu tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Kejadian kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri Wirawan terjadi di sejumlah tempat seperti ruangan yayasan, hotel, dan apartemen. Kapan sih terjadinya kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri Wirawan? Kasus pemerkosaan sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2016 hingga akhirnya terungkap pada tahun 2021 setelah salah satu korban melaporkan aksi kejinya pada Polda Jawa Barat dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Garut. Selanjutnya, gimana sih kejadian atau kronologis pemerkosaan itu terjadi? Terbongkarnya tindakan asusila yang dilakukan oleh Heri Wirawan oleh salah satu santrinya berawal saat korban pulang ke rumah ketika perayaan Idul Fitri 2021. Bayangin aja, yang tadinya mau merayakan Idul Fitri bersama keluarga malah menjadi petaka saat orang tua mengetahui bahwa anaknya telah diperkosa dan sedang mengandung. Dari laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga terungkap bahwasanya korban diperkosa oleh Heri Wirawan. Dari kejadian tersebut muncullah kejadian Gunung Es, di mana korban asusila Heri Wirawan berjumlah 13 orang. Dalam melakukan aksi bejatnya, pelaku mengiming-imingi korban biaya pesantren, sekolah korban gratis, bahkan biaya kuliah. Wah, ternyata emang banyak banget hal yang udah bertentangan sama hak asasi manusia ya. Tapi mau gimana juga, banyak atau enggak halnya ini bukan mengukur gimana parahnya juga, karena yang namanya mengganggu kehidupan seseorang itu emang udah termasuk hal yang melanggar. Tapi aku kepo deh, gimana sih tanggapan orang sekitarnya tentang hal ini? Ya rata-rata ya, aku terus baca komen. Banyak banget netizen komentar kalau mereka ingin Heri Wirawan untuk dihukum mati. Netizen juga ada yang komen untuk Heri disiksa sampai mati loh. Ini kalau dipikir-pikir ya, pernyataannya menakutkan kan sih. Netizen ini pun menambah bahwa hukuman mati pun tidak cukup. Mereka ingin keadilan di mana sang pelaku untuk selalu mengingat perbuatannya yang akan menghancurkan masa depan korban dan juga anak yang dilahirkan oleh korban. Moral yang dipegang si Heri sangat rusak sih. Netizen setuju bahwa dia menodai agama, memberi nokta hitam pada lembaga pesantren, dan juga menista agama. Ada juga yang komen kalau pelaku dihukum dengan adil, tapi mereka nggak bilang sih apa hukuman yang pantas untuk sang pelaku. Aku sih ya, rasanya mereka menyatakan hukuman mati adalah hukuman yang adil. Aku juga sadar, kurangnya empati netizen terhadap korban. Mereka hanya memfokus kebencian mereka terhadap sang pelaku. Walaupun wajar sih, tapi aku berharap lebih ada banyak support untuk para korban.
Ada yang komen kalau harta si Harry untuk diambil semua untuk membiayai korban-korbannya. Ini aku setuju. Kalau kayak gini, para korban dapat kesempatan untuk memastikan masa depan yang lebih baik. Orang tua sang korban mengaku mereka sangat hancur dan ingin menghabisi si pelaku. Sang ayah yang berinisial YY yang berusia 44 tahun mengaku istrinya sampai berkejang-kejang selama 2 jam setelah mengetahui anaknya menjadi korban ruda paksa. Harry Wirawan adalah seorang pedofil. Aku hanya bisa berharap yang terbaik untuk semua korban dan keluarganya. Tidak ada orang yang pantas untuk mendapatkan ini soalnya. Ya, benar. Nah, karena ini menyangkut sama kehidupan individu juga, Pancasila yang bisa dianggap sebagai tameng pasti ada perannya. Aku mau tahu dong dari kasus ini yang ada tentangannya dengan Pancasila ada apa aja, biar bisa dijadikan sebagai bahan jaga-jaga supaya kita bisa sikap kalau ada pelanggaran yang sebenarnya melanggar tapi kita mungkin kurang notice. Nah, dari kasus ini kita juga bisa korelasikan dengan Pancasila nih. Kalau kita analisa lebih dalam, kasus ini sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Di sini aku mau bahas satu persatu sesuai dengan setiap sila Pancasila, biar kita semua menjadi lebih paham ya. Mulai dari sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sudah jelas lah ya, tindakan pemerkosaan itu sendiri saja sudah sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun, karena tindakan itu menghapus nilai ketuhanan dan menjauhkan si pelaku dari ajaran agama yang seharusnya diyakini. Nah, kalau sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sini kita bisa ambil sudut pandang yang fokusnya ke arah HAM, karena pemerkosaan itu adalah suatu bentuk pelanggaran HAM yang serius, yang jelas-jelas melanggar martabat korban dan juga mencerminkan moral pelaku yang sudah sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Lalu sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Beberapa orang mungkin mikir, emang ada hubungannya kasus ini sama Persatuan Indonesia? Namun nyatanya ada hubungannya. Kasus seperti ini dapat merusak persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, merusak dalam hal ini tuh kayak menimbulkan ketidakpercayaan, ketegangan, dan perpecahan di antara anggota masyarakat. Lanjut ke sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan atau perwakilan. Untuk sila yang keempat ini, kita harus gali lebih dalam nih. Jadi tindakan pemerkosaan ini tuh sebenarnya melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan, yang seharusnya digunakan untuk memimpin dan melindungi dengan bijaksana. Sikap yang kayak ginilah yang si pelaku itu miliki. Dia melakukan aksi pemerkosaan yang sebenarnya itu bukan hal yang pantas dan wajar untuk dilakukan, karena pada dasarnya merupakan tindakan yang tidak bermoral, dan itu adalah hal yang sangat ceroboh dan tercela. Tapi dengan segala ketidakbijaksanaannya dan sikap tidak bertanggung jawabnya, maka terjadilah kasus ini. Dan yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sila yang ini sudah jelas terlihat dari tidak adanya keadilan bagi si korban, di mana perbuatan si pelaku itu mencerminkan ketidakadilan sosial yang mendalam, yang mengakibatkan korban tidak bisa mendapatkan perlindungan, namun malah mengalami kekerasan dan pelecehan. Kalau menurut aku sih, keadilan itu harusnya ditegakkan, misalnya dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku, dan juga memberikan bantuan dan pemulihan kepada korban. Jadi secara garis besar, kasus pemerkosaan 13 santri oleh Heri Wirawan ini sangat bertentangan dengan semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, di mana seharusnya setiap sila dalam Pancasila itu harusnya memberikan moral dan etika yang patut dijunjung tinggi oleh setiap warga negara kan ya. Maka dari itu, menurut aku perlu ada tindakan hukum yang tegas untuk menangani kasus ini demi menjaga integritas dan keadilan di masyarakat. Kami juga mau memberikan tanggapan mengenai kasus Heri Wirawan ini. Itu banyak hal yang sudah menjadi pelanggaran, dan sekali lagi menurut kami bukan dari bagaimana jumlah hal yang menjadi pelanggaran, tetapi bagaimana pelanggaran HAM itu bisa mempengaruhi psikis korban. Korban bisa menjadi orang yang mempunyai luka batin maupun trauma yang berakibat fatal untuk masa depannya karena posisi korban yang masih berusia muda. Dan karena ini menyangkut akan kehidupan individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang membuat Pancasila juga berperan sangat penting di sini yang buat banyak pembelajaran. Fatalnya, jika kita tidak mengenal bagaimana itu pelanggaran hak asasi manusia yang masih dikategorikan transparan itu bisa berbahaya juga. Jadi,
kita juga harus pentingkan bagaimana setiap nilai-nilai Pancasila yang ada untuk diamati dan menjadi hal yang menyadarkan kita. Kita sampai ke akhir dari podcast ini. Jadi pada akhirnya kesimpulan yang bisa ditarik yaitu kita bisa belajar untuk mempunyai kesadaran terutama dalam melindungi diri sendiri dari pelanggaran yang ada dan banyak hal lain juga yang dapat mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Akhir kata, kami kelompok 5 pamit undur diri. Kami memohon maaf jika adanya kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.